Salam sejahtera saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama berjumpa dalam merenungkan kebenaran firman Allah. Saya ingin ajak saudara melihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada orang yang disebut sebagai orang bijaksana. Orang yang bagaimana itu? Orang yang suka mendengar firman Allah, tetapi dia juga suka untuk melakukan firman Allah. Suka untuk menerapkan firman Allah di dalam hidupnya. Sedangkan di dalam ayat yang ke-26, ada disebutkan orang yang bodoh. Orang yang bagaimana? Orang yang suka mendengar firman Allah, tetapi hidupnya tidak mau dibentuk oleh firman Allah. Tidak mau memelihara firman Allah. Tidak mau melakukan firman Allah di dalam hidupnya. Dan kedua-duanya terlihat begitu megah, begitu baik, tetapi akan teruji ketika datang hujan, datang banjir, datang angin. Hujan, banjir, angin bisa berbicara tentang masalah, pergumulan, persoalan, penderitaan, sakit penyakit, krisis yang terjadi, situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebenarnya menjadi alat uji untuk melihat kualitas kehidupan kekristenan kita. Saya percaya saudara bukan orang yang bodoh. Saudara adalah orang Kristen, umat Allah yang bijaksana. Karena saudara suka mendengarkan kebenaran firman Allah dan mau dibentuk iman saudara oleh firman Allah yang saudara renungkan dan saudara lakukan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, angin, banjir, hujan tidak selalu berbicara tentang kesulitan. Tidak selalu berbicara tentang penderitaan. Angin, banjir, hujan bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi alat yang memberkati saudara. Untuk menjadi keadaan yang bisa dibalikkan oleh Allah menjadi berkat dalam hidup kita. Saya ingin ajak saudara melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-45. Ketika Elia bergumul untuk yang ke-7 kalinya berdoa, maka muncul awan setelapak tangan. Dan awan itu menjadi pemula turunnya hujan yang lebat. Ini hujan berkat. Karena apa? Karena selama 3,5 tahun umat Allah mengalami kekeringan, kelaparan, krisis terjadi. Mereka mengalami penderitaan selama 3,5 tahun. Dan saat itu ada jawaban Tuhan ketika ada seorang pribadi yang memiliki kehidupan rohani, yang memiliki pondasi batu yang kuat di dalam hidupnya. Ketika dia berdoa, doanya mendatangkan hujan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat beberapa jam sebelumnya, Elia berdoa cukup 1 kali, dia bisa mendatangkan api turun dari langit untuk menyambar korban yang disiram dengan air. Tetapi setelah itu, dia berdoa untuk turun hujan. Butuh ketekunan sampai 7 kali dia lakukan. Kenapa dia bisa bertekun? Karena dia adalah orang yang bijaksana. Dia tahu ketika dia menjadi anak Tuhan yang bijaksana, menjadi nabi yang bijaksana, menjadi nabi yang selalu memegang kebenaran firman Allah, pergumulannya akan diubahkan oleh Tuhan menjadi ketekunannya akan mendatangkan mujizat. Saudara tahu peristiwa ketika bangsa Israel mengalami jalan buntu. Pasukan Mesir mengejar di belakang, sedangkan di depan itu laut Teberau yang sangat dalam. Tetapi lihat, Tuhan mengirimkan angin berkat, angin timur yang bertiup, yang membuat laut Teberau terbelah menjadi 2, sehingga umat Allah bisa menyeberang.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang hujan berkat, banjir berkat, angin berkat, maka kita bisa kembalikan kembali kepada gaya hidup dua orang Kristen yang bijaksana dan yang bodoh. Ketika hujan berkat datang, banjir berkat datang, angin berkat datang, orang yang bijaksana bangunannya tetap berdiri. Sedangkan orang bodoh ketika diberkati, kadang-kadang lupa Tuhan, bahkan dia akan roboh hidupnya. Kenapa? Dia akan roboh rohaninya. Kenapa? Dia akan terpuruk, hancur berantakan rohaninya. Kenapa? Karena dia mudah untuk meninggalkan Tuhan. Diberkati malah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Pondasinya pasir. Tetapi saya percaya saudara tidak seperti itu. Dan kalau toh hari-hari ini mungkin kedua-duanya terjadi dalam hidup saudara, dan saya percaya kalau sampai dengan hari ini saudara masih mendengarkan siaran kebenaran firman Allah ini, saudara adalah orang yang bijaksana. Sekalipun saudara mengalami angin, banjir, hujan, masalah, persoalan, saudara tetap berdiri, saudara tetap kokoh, saudara tetap bertekun, saudara tetap mau dibentuk oleh firman Allah. Bahkan ketika hujan, banjir, dan angin itu adalah berbicara tentang berkat, saudara tetap kokoh. Karena apa? Karena saudara tetap memegang firman Allah. Dalam hal kesulitan, dalam hal masalah persoalan, saudara tetap setia. Di dalam menghadapi berkat, mengalami berkat, dicurahkan berkat, saudara tetap setia, tetap bertekun. Saya percaya itu karena saudara mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara adalah pribadi yang suka mendengar firman Allah, suka juga dibentuk oleh firman Allah, suka juga dibangun oleh firman Allah, suka juga dihantam oleh firman Allah yang membentuk hidup kita, yang menghancurkan karakter-karakter buruk kita. Karena saudara pun juga suka memelihara firman Allah, sehingga berkat, mujizat, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan